Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Laura, Brand Developer and Restaurant Consultant yang bergerak di bidang hospitality selama 10 tahun. Hari ini kita akan meneruskan video sebelumnya di mana saya menceritakan tentang seorang cewek 23 tahun nih masuk ke satu restoran yang 90%-nya adalah pria. Jadi kayak lembu dimasukin ke kawanan serigala. Gimana ceritanya? Lihat video sebelumnya ya. Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan kisahnya gimana 1 bulan pertama saya ada di restoran ini. Juga saya akan memperkenalkan satu figur baru yang menjadi tim Power Rangers restoran ini, sehingga restoran ini gross income-nya bisa up sampai 1 miliar hanya dalam waktu 1 tahun. Penasaran kan? Yuk kita tonton cerita selanjutnya sambil ngerangkai bunga biar nggak bosen. Oke, hari ini bareng saya punya beberapa bunga yang akan saya rangkai jadi satu. Ini sistemnya sistem ngasal aja ya, tapi ini hobi saya di luar dari restoran consulting. Saya senang banget rangkai bunga gitu, apalagi fresh flower kayak gini, karena saya cukup feminim walaupun barbar seperti ini. Oke, hari ini saya punya beberapa bunga. Yang pertama ada peony, terus udah gitu ada champagne chrysanthemum, mana sebelumnya ini. Terus kemudian ada Astromelia. Astromelia tuh ini di sebelah sini. Terus ada 7 stem roses atau bunga mawar, 3 stem white roses. White roses tuh yang mawar kecil. Yang sebelah sini ada 1 stem Amimajus White Africa. I think this is it. Where is it? White Africa. There you go. Cantik ya. Terus udah gitu 3 stems Eucalyptus Propiola Foliages. Eucalyptus tuh yang buat kayak balsam-balsam gitu. Itu adalah pelengkapnya, ada di sebelah sini. Nah ini nggak tahu kelihatan atau enggak, tapi yang hijau-hijaunya ini. Sama 2 stems Mini Aster. Mini Aster itu yang kayak putih-putih nih, yang cantik. Oke, sekarang kita akan rangkai asal aja. Yang penting kelihatan menarik, kelihatan bagus di vasnya. Vasnya saya punya vas ala-ala India gitu. Tada! Nah, udah diisi air dalamnya. Jadi tinggal kita rangkai. Untuk merangkai bunga nggak susah. Langkah pertama kita cuman harus lepasin. Oh ini nih eukaliptusnya nih kelihatan. Eukaliptus. Langkah pertama kita cuman harus ngebersihin daun-daun yang di bawah supaya dia bisa kita rangkai di pot dengan bagus gitu. Bukan berarti banyak daunnya itu artinya bagus ya, harusnya rapih. Nah kalau rapih itu baru bisa bagus. Oke, sambil ngerangkai bunga kita sambil cerita ya gimana dulu di restoran sebelumnya bisa dapat gross profit sampai 1 miliar. Kemarin itu kita udah cerita sampai gimana saya ketemu 3 orang figur utama, yaitu Pak Din, Pak Asep, dan Teh Neng, yang nantinya bakal membantu pertumbuhan growth income dari restoran ini. Nah, sayangnya kelemahan saya adalah satu, yaitu memasak. Kalau dalam restoran itu kita harus pinter masak, sedangkan saya hanya pinter di manajemen. So, saya perlu 1 orang figur yang bisa memasak gitu. Sebelum saya ceritain tentang figur ini, saya mau ngasih tahu dulu selama 1 bulan pertama apa sih yang saya lakukan sehingga saya bisa tahu step selanjutnya apa yang harus saya ambil. Dimulai dari 1 bulan pertama itu yang saya lakukan itu pasti observation. Observasi sistem yang berlangsung di restoran tersebut. Jadi operasionalnya gimana? Apakah dia operasionalnya pakai sistem A, sistem B? Nah itu saya ikutin terus operasionalnya dari jam 5 sore sampai 1 malam. Itu saya cewek loh, sendirian. Dan naik mobil, nyetir mobil pulang pergi. Dan resikonya yaitu malam jalanan utama Bandung tuh kadang-kadang kalau malam banyak motoris atau geng-geng. Tapi saya lakuin demi tahu apa yang terjadi pada shift pagi dan shift malamnya gitu. Waktu itu nggak pagi ya, shift sore dan shift malam. Nah terus udah gitu yang kedua observasi data-data. Jadi mencari data-data termasuk data-data P&L, profit and loss. Juga data-data seperti balance sheet, data-data administrasi, purchasing, dan lain-lain. Yang ketiga, udah pasti berkenalan sama
yang namanya orang-orang atau pihak-pihak yang mengurus si restoran ini. Contoh HRD, berarti berkenalan sama kepala personaliannya. Terus ada security, kepala security-nya siapa, kita kenalan. Terus udah gitu ada purchasing yang paling penting, kita kenalan sama orang purchasing-nya. Nah kebetulan perusahaan ini perusahaan gede, jadi tiap departemen itu dipegang sama orang, dan itu kantornya beda-beda waktu itu, bukan di tempat yang sama, bukan di restoran yang sama. Jadi saya harus kenalan, menjalin hubungan baik ya, terus udah gitu memperkenalkan diri, dan pokoknya berkenalan aja sama semua. Jadi 3 langkah utama itu yang saya lakukan dalam 2 minggu pertama. Observasi sistem, terus udah gitu purchasing, berkenalan dengan orang-orang penting, sama menganalisa data P&L dan balance sheet. Waktu itu yang terjadi adalah teknik belum menjadi bagian admin, jadi belum ada tim adminnya, baru head chef dan supervisor, yaitu Pak Kasep, head chef, dan supervisor Pak Didin. Cuman yang tadi saya bilang, satu kelemahan saya memasak itu saya udah benar-benar perlu banget, karena di restoran kalau nggak ada food developer-nya atau orang yang mengembangkan menu-menu, maka si restoran tersebut nggak akan bisa berkembang. Juga saya perlu yang namanya respect dari tim kitchen, sehingga mereka mau mengerjakan apa yang kita rencanakan dari hal marketing. Kebetulan saya waktu itu marketingnya rada lumayan, rada bisa. Nah, jadi yang harus saya lakukan adalah mencari satu figur baru. 2 minggu setelah saya masuk, itu ada saudara jauh saya yang meng-SMS anehnya. Dia bilang, "Lah, nih saya punya satu kenalan, dia juru masak di Bandung, kamu bisa nggak meng-hire dia? Karena dia lagi butuh kerjaan, dia sekarang lagi kerja di satu restoran di Bandung, cuman mau keluar," kata dia gitu. Wah, saya kebetulan waktu itu sedang perlu-perlunya, jadi saya bilang, "Oh ya, boleh kirim resume ke saya, nanti saya atur jadwal interview sama bos." Dan setelah itu saya ketemu sama bos. Waktu itu bos belum approve tuh, karena waktu itu dia mikirnya 1 orang saja cukup. Jadi waktu itu saya WhatsApp bos, bukan WhatsApp, waktu itu masih zaman BBM. Ya, jadi saya kasih tahu bos saya, "Bos, gini, saya tuh perlu 1 orang di mana dia bisa membantu saya untuk improve menu, ngerti tentang makanan, dan bisa jadi partner saya untuk decision making ke depannya." Gitu. Karena proyek ini saya berharapnya besar, dapatnya profitnya kita berharapnya besar, jadi saya perlu partner yang akan membantu saya untuk mendukung saya di bagian manajerial ini gitu. Akhirnya owner bilang, "Oke, saya setuju, kamu arrange interview," kata dia gitu. Biasa untuk merangkai bunga saya selalu lihat tingginya, terus dipasin. Kita mulai dari yang vokal flowernya dulu, yang paling gede, paling cantik, itu kita taruh di tengah. Nah, ini tingginya udah cantik sebenarnya, jadi kita cuman perlu gunting sedikit aja, miring supaya dia nyerap airnya cepet, terus taruh di tengah. Nah, untuk mawar, kelopak yang paling luarnya dibuka dulu sedikit aja supaya dia yang udah jeleknya kebuang. Terus disamain lagi. Nah, ini kita pengen lebih pendek dari si focal point, jadi kurangin dikit. Sama gunting miring, masih ketinggian, kita gunting lagi. Nah, tuh cantik jadinya. Di bawah. Terus tinggal sama buka kelopaknya. Terus tingginya hati-hati, kurangin. Oke, cut. Makin lama makin lebih cepat. Tingginya kurangin. Ketinggian kurangin. Nah, jangan ragu-ragu ya kalau misalnya bikin itu rangkaian bunga, gak usah ragu-ragu.
Karena nggak ada salah, nggak ada bener, ini tergantung kreativitas masing-masing. Tinggi rendah itu bagus banget, kalau bisa tinggi rendah. Bukan berarti banyak bunga makin bagus. Pengaturannya yang paling penting. Cantik. Ya, boleh ada satu bunga yang deket-deket tingginya sama focal point, tapi nggak lebih dari si focal point tersebut. Pendekkan. Mawarnya udah habis, kita taruh yang lebih gede kedua. Nah ini ada satu, aduh sayang ini potong, yang udah potong nggak bisa kepake ya, karena dia percuma, nanti dikasih air juga nggak bisa nyambung ke atas. Jadi kita masukin aja yang masih bagus, kasih ke sini ya. Kemudian nah, kalau merangkai bunga boleh diputer-puter gini buat ngeliat dari segala sisi. Kita lanjut ke bunga yang selanjutnya. Kalau udah bagus tinggal digunting miring aja. Udah cantik. Ini bunganya udah 2 hari. Soalnya saya kemarin ke luar kota dulu, jadi ini udah ada layu-layu sedikit. Tapi kalau dia dikasih air rasanya nanti gede lagi. Ini bunga dry sebenarnya, cuman dia cantik banget, jadi saya mau masukin bareng. Jadi hiasan, tapi nanti aja, sudah yang utama-utama. Banyak bunga bukan berarti bagus ya. Jadi kalau misalnya ngerasa nggak perlu, bisa dikurangin dikit. Kurangin, jadi dia nggak terlalu penuh. Tuh, dia belum tentu bikin bagus rangkaian, so harus smart naruhnya. Bisa jadi problem. Ini jadi video merangkai bunga ya, Nak? Hancur. Kayaknya salah deh. Ya, Reynald itu yang fotografernya, videografernya kita nih. Ini yang bantu dari awal sampai sekarang. Dan baik banget, ya ampun. Ya, request apa aja bisa. Buat teman-teman yang mau bikin video konten, bisa. Dan ada di Bandung, bisa ke Reynald ini. Nanti dikasih ya keterangan di bawahnya. Contact number. Nah ini terlalu penuh, sedangkan dia hanya bunga pelengkap. Jadi kita harus mau nggak mau cut semuanya sampai dia tipis, karena bukan berarti kalau dia terlalu besar nanti dia ngalahin si focal flowernya, si bunga utamanya. So apa sih namanya, focal flower atau apa gitu. Saya bukan perangkai bunga yang real ya, jadi nama-nama mohon maaf kalau ada salah. Tapi maksudnya ngerti kan? Bukan berarti banyak rangkai itu cantik. Oke, lanjut ke bunga pelengkap lain. Saya penasaran sama yang merah ini, pasti jadi cantik nanti. Tapi kita masukin bunga putih lagi aja dulu. Oh,
kita masukin bunga eukaliptus dulu, daun eukaliptus. Daun eukaliptus tuh ada macam-macam. Nah, yang ini yang sering dipakai buat rangkaian bunga ya. Jadi bukan eukaliptus yang buat balsam. Kita pengen rangkaian yang wild, jadi ya asal aja taruhnya. Nanti dia juga cantik sendiri. Jangan lupa ujung ditajemin. Tada. Ujung tajemin. Saya tuh kalau ngerangkai bunga benar-benar harus rapih. Jadi kadang-kadang kalau udah ada yang dipotong langsung dibuang. Gemes. Oke. Nah, ini terlalu besar, kita potong. Pokoknya nggak perlu banyak-banyak. Tuh lihat, kalau terlalu banyak jadi terlalu ngejreng. Jadi kita potong aja semaunya. Ini saya mau pakai yang, nah dia jadi gini, yang sedikit. Jadi nggak terlalu banyak. Ini aja masih terlalu banyak. No, too much. Potong lagi. Nah, bunga bawah harus dibuang karena dia nggak ngehambat. Oke, kita lanjut lagi ke cerita selanjutnya ya. Kalau lama ngerangkai bunga, kita lanjut lagi ke cerita selanjutnya. Sebentar, satu lagi ini disampingin dulu. Oh, hello. Terlalu lemah. Akhirnya saya langsung gerak cepat panggil si orang ini untuk interview. Namanya Steven. Kalau dibayangin pas perawakan, impression pertama saya pas dia datang itu kayak penyanyi K-pop lagi, penyanyi pop Cina namanya Jay Chou. Dia tuh perawakannya seperti itu, lebih tinggi lah, dibilang kurus juga enggak, tinggi berisi. Nah, itu dia Steven. Sekitar besokannya atau lusanya Steven datang dan berkenalan. Untungnya Steven punya good interview sama Big Boss, jadi dia akhirnya diterima. Big Boss bilang, oke Laura, kamu atur deh kapan mulainya. Terus saya langsung bilang ke Steven, oke, besok kamu masuk ya. Steven waktu itu sangat kaget karena belum siap gitu, tapi akhirnya dia bilang oke, saya bisa datang. Saya lupa kalau nggak salah seminggu sesudahnya dia baru masuk atau gimana. Kemudian si Steven setelah masuk betul-betul lengkap lah tim Power Rangers kita. Ada Teh Neng, Pak Didin, Pak Asep, dan saya. Jadi kita berlima kerja keras selama setahun dan akhirnya berhasil. Tada! Nah, ini hasil akhirnya merangkai bunga sama saya. Nggak ada benar, nggak ada salah di merangkai bunga. Semuanya benar-benar hasilnya style sendiri. Bahkan kepribadian bisa kelihatan dari sini. Kepribadian saya tuh lihat, tuk banyak ya. Ya, jadi asik banget ngerangkai bunga. Ini hobi saya selain jadi food developer. Dan saya senang banget bunga, bisa nenangin pikiran juga. Hobi kamu apa? Ini pertanyaan dari saya. Hobi, boleh ya kasih tahu saya kalau misalnya hobi kamu tuh apa. Bersama dengan rangkaian ini, video ini juga selesai. Nah, di next video tetap pantengin karena saya akan memberitahukan tentang peran dari tim-tim atau rekan-rekan media, gimana pengaruh besarnya mereka terhadap perkembangan satu outlet atau satu bisnis terhadap si restoran yang saya kelola ini. Juga saya juga akan membantu memberitahukan tips gimana caranya mempromosikan karyawan dari staf bawah ke naik pangkat supaya yang rekan lain nggak iri. Oke, penasaran kan? Tungguin ya di video selanjutnya.